Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pembelajaran kali ini kita lanjutkan masalah terkait aturan sinus dan aturan kosinus. Pada kompetensi dasar KD 38 menjelaskan aturan sinus dan kosinus. Nah, kita sekarang akan menekankan pada KD 48-nya, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan aturan kosinus. Adapun peta konsepnya dapat Ananda cermati masih pada sama seperti dengan pertemuan sebelumnya. Kita pahami kemarin masalah pengantar terkait luas segitiga, aturan sin dan aturan kosinus, bagaimana kedua rumus itu kita turunkan dan kita selesaikan. Contoh-contohnya yang berkaitan dengan ini. Nah, selanjutnya kita akan menekankan pada menyelesaikan masalah. Ini semua sekali lagi untuk mencapai kompetensi dasar tadi, yakni menjelaskan aturan sin dan aturan kosinus dan menyelesaikan masalah terkait. Indikator pencapaian kompetensinya yang kemarin sudah pada 811 dan 12, 1415 menjelaskan aturan sin, menggunakan aturan sin untuk menentukan bagian lain dari segitiga yang belum diketahui, menjelaskan aturan cos, menggunakan aturan kosinus untuk menentukan sisi atau sudut dalam segitiga sebarang yang belum diketahui. Nah, selanjutnya kita akan menekankan indikator pencapaian kompetensi saat ini, pembelajaran kali ini, yakni menyelesaikan masalah terkait aturan sinus dan menyelesaikan masalah terkait aturan kosinus. Nah, sebelumnya mari kita review tugas dulu. Ada beberapa pokok masalah yang harus Anda pahami. Yang pertama adalah memahami rumusnya, baik itu luas segitiga, aturan sinus maupun aturan kosinus. Jadi dari tugasnya dapat Bapak cermati bahwa masih ada dari Anda yang belum memahami mana aturan sinus, mana aturan kosinus. Tentunya belum paham rumusnya, masih salah juga tentang rumus luas segitiganya. Nah, untuk itu mari kita lihat ringkasan atau rangkuman dari yang telah kita pelajari ini. Nah, jika kita rangkum dari apa yang telah kita pelajari tersebut, maka untuk luas segitiga ABC mudah saja memahaminya ya. Segitiga ABC, depan sudut A kita sepakati sisi A, depan sudut B kita sepakati sisi B, depan sudut C kita sepakati sisi C. Dan lingkaran yang melalui ketiga titik sudut kita sebut sebagai lingkaran luar dari segitiga itu. Untuk luas segitiga ABC adalah setengah. Ini setengah BC sin A, ingatan sisi sudut sisi. Jadi rumusnya dibentuk oleh dua sisi dan sudut yang diapit oleh kedua sisi itu. Setengah BC sin A, setengah AC sin B, setengah AB sin C. Nah, mudah sekali. Untuk aturan sinus tinggal A dibagi sinus sudut yang menghadapi sisi itu, A per sin A sama dengan B per sin sudut yang menghadapi sisi B per sin B, dan sama dengan C per sin C, yang itu sama dengan 2 kali panjang jari-jari lingkaran luar. Dan untuk aturan kosinus dicermati A kuadrat, sisi yang dihadapi, sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2B dikali C cos A. Jadi prinsipnya A sisi sudut sisi, nah, gitulah ya. Untuk B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat min 2AC
cos B. Untuk C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Nah, mudah memahaminya sehingga Anda hafal lah, paham, bisa menjelaskannya ya. Penurunannya seperti yang kemarin telah diilustrasikan secara panjang lebar. Nah, selanjutnya ketika sisi-sisi diketahui, untuk mencari besar sudut, kita gunakan aturan kosinus. Dari A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC cos A, maka cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2BC. Pindahkan 2BC-nya ke luas kiri kan. Dengan cara yang sama, cos B sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat min 2AC min B kuadrat per 2AC. Cos C akan sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min C kuadrat per 2AB. Nah, selanjutnya perlu Anda pahami kapan aturan sinus digunakan. Ya, sesuai dengan rumusnya. Sisi, sudut, sisi dan di hadapan sudutnya. Pakai aturan sinus. Menggunakan aturan kosinus. Kalau sisi, sudut, cari panjang sisi yang dihadapinya. Nah, ya, kalaupun Anda menggunakan aturan sin misalnya, pasti nggak bakal dapat. Kalau ya seharusnya pakai aturan kosinus. Sebaliknya kalau pakai aturan kosinus seharusnya pakai aturan sin, nanti pakai aturan sinus nggak bakal dapat. Ya. Nah, selanjutnya review tugasnya mohon dicermati. Anda bisa melihat contoh pembahasan sebagai link dari apa yang telah Anda kerjakan. Contohnya bagaimana sebaiknya. Nah, Anda buka lagi tugasnya, kemudian klik tautannya, cermati sesuai dengan contohnya, walaupun angkanya sengaja dibedakan, tapi cara pengerjaannya sama. Nah, satu hal yang menarik terkait dengan pencarian nilai sudut jika nilai cosnya diketahui. Di sini setelah benar dikerjakan, ini Bapak ambil dari salah seorang yang mengerjakan cos P sama dengan 96 per 144. Sama dengan 0,66. Ini hasil pembulatan sampai 2 desimal. Nah, selanjutnya cos P itu nilai cos atau nilai sin itu Anda bulatkan minimal 3 desimal. Mengapa? Kita perhatikan nanti arkus cos P, apalagi ini dibulatkan lagi jadi 0,7. Ini terlalu kasar untuk nilai. Tapi untuk sudut boleh saja dibulatkan sampai 1 desimal, 2 desimal. Tapi untuk nilai kosinus atau nilai sinus itu minimal 3 desimal. Mari kita cermati. Nah, di sini kita akan mencari nilai cos P. Cos P-nya diketahui 0,66, 0,7. Maka hasilnya jadi 46 derajat. Tapi kalau kita bulatkannya sampai 4 desimal, terbaiknya ya, atau 3 desimal lah, minimal 667. Kita arkus cos, cos dulu lah ya. Cos inverse-nya ini, cos inverse dari 0,667. Maka akan sama dengan 48,2 derajat. Ini sangat signifikan bedanya, di sini 46 derajat, di sini 48,2 derajat. Jadi sekali lagi pembulatannya minimal 3 desimal atau 4 desimal untuk nilai rasio trigonometri jika ingin diketahui besar sudutnya. Nah, itu saja reviewnya. Terima kasih atas pekerjaan dari tugas-tugasnya. Dan selanjutnya kita lanjutkan pada pembahasan yang akan kita bahas.